Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya? Jelas, Ustadz. Hah? Jelas. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita bisa berkumpul dalam pengajian kiswah Biryani ya. Apa itu Biryani? Bincang ramai santuy di bulan yang indah ini. Hari ini kita memiliki tema yang mungkin cukup besar, apa mengenai uh, jomblo. Jomblo. Nah, tersebar flyer di mana-mana. Yang akan diisi insya Allah kita, yakni Ustadz. Beliau adalah salah satu senior di ya sebagai pendiri dan harus sedang harusnya ikut mengisi ke dalam ini. Namun kalau beliau sedang sakit. Tapi beliau sedang ada di Pajam. Jadi mohon maaf untuk sementara ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang hadir atau bersama saya dalam pengajian dengan materi dan tema yang sama. Ya, sebelumnya akan saya dulu bersama kita ada Bu Atia, ahlan Bu Atia, ada Bu Jale ya, ada Bu Kartika, Bu Norma, Bu Tami, ya, Bu Tata, Bu Yeti, Amina, Bu Dian. Sore hari ini mayoritas yang ikut pengajian adalah dari Bapak Ibu ya. Jadi lanjut yang ikut bakata ataupun yang tidak ikut bakata, kelas bakata nggak apa-apa karena pengajian ini sifatnya adalah untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita seputar Islam yang mungkin kita pernah mengetahuinya nih atau pernah baca namun kita lupa. Nah, dalam bakata ini akan dikupas tuntas di sela-sela waktu kita menunggu beduk buka maghrib. Ya, ini kalau sekarang jam 6 lewat 6 menit ya. Kita langsung saja, Masya Allah ya. Pertama, ya, dalam Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita banyak hal, ya, banyak hal berupa ajaran-ajaran syariah Islamiyah dan ajaran-ajaran yang sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berupa ajaran-ajaran yang syariah sudah maklum, ya, maklum itu apa, sudah kita ketahui, ya, ketahui itu apa, ketahui bahwasanya seperti sholat fardu, terus berpuasa Ramadan, terus apalagi kita melaksanakan ibadah haji bila mampu, terus kita di antara rukun Islam yang belum tersebut adalah membayar zakat fitar yang paling utama, ya. Nah, kita akan membahas tema yang paling utama sebelum itu, yakni kata Nabi Muhammad SAW, ya, jika seseorang ya telah menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, ya, yakni nisfuddin, ya, separuh agamanya, ya. Karenanya kita semua wajib untuk bertakwa kepada Allah ya pada separuh yang lainnya. Kenapa dalam Islam menikah itu menyempurnakan separuh dari agamanya? Yang pertama, kita menghadirkan di dalamnya ada mitsaqon ghalidha. Apa itu mitsaqon ghalidha? Sumpah yang terikat, sumpah yang setia, sumpah yang sangat mengikat janji tersebut sehingga di dalamnya ada ijab qabul yang dilakukan oleh wali perempuan atau wali calon pengantin perempuan bersama calon pengantin laki-laki yang dihadirkan langsung oleh keduanya, dan secara tidak langsung hadir pula Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat menyaksikan perjanjian sangat suci itu. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum pernikahan pun ya kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat yang pertama li jamaliha, ya, untuk kecantikannya, ketampahannya. Yang kedua lima lihat untuk suatu hal duniawi boleh. Yang ketiga di nasabiha, ya, untuk nasabnya. Apakah jika bagaimana silsilah nasabnya, keturunan keluarganya.
Dan yang terakhir adalah fadfar lidiniha. Perlu dari sekian tiga yang disebutkan, yang paling utama adalah melihat agamanya. Ya, bisa jadi agamanya tidak baik, tapi tiga hal yang saya sebutkan pertama baik atau mungkin lebih besar. Ya, tapi apakah kecantikan, ketampanan, kekayaan, dan nasab itu akan berlanggeng lama? Tidak. Ya, yang berlanggeng lama dalam pernikahan adalah menjaga agamanya. Ya, karena di lain waktu, di lain sisi, ya, ada seorang sahabi ya, yang juga menikahi dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengatakan mengenai pernikahannya dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW di pernikahannya itu setelah sekian tahun, sekian puluhan tahun, utamakan untuk menikah itu juga dibarengi dengan ibadah lillahi ta'ala. Ya, karena dari awal pernikahan mungkin pasangan suami istri itu adalah pasangan yang sempurna, pasangan yang memiliki banyak kesempurnaan. Seiringnya berjalan waktu, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan berbagai macam ujian, ya. Dan qadar Allah, ada yang mungkin ada musibah, baik itu musibah fisik, musibah harta, ada musibah rumah tangga dan lain sebagainya. Dan yang paling perlu menjaga itu adalah dua belah pihak. Ya, dengan bagaimana menjaga agamanya pula. Kalau agamanya tidak dijaga, maka runtuhlah rumah tangganya, hancurlah rumah tangganya. Maka kebalikannya, adakah ya dalam Islam dianjurkan untuk tidak menikah dalam sampai akhir hayatnya? Ya, jika melihat dari dalil di atas dan dalil setelahnya, bahwasanya Nabi Muhammad juga makan, Nabi Muhammad juga menikah, bahwa Nabi Muhammad juga berpuasa dan tidak berpuasa dan berbuka juga, maka di sini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad pun adalah seorang manusia biasa, ya, yang juga menikah, yang juga ke pasar, yang juga berpuasa dan tidak berpuasa, yang juga menggauli istrinya punten ya, berjima dengan halal, ya, dan semuanya itu adalah anjuran dan sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada pula beberapa sahabat ya dan beberapa ulama yang tidak menikah dalam hidupnya, ya. Kenapa tidak menikah? Apakah ulama ini tidak suka perempuan, punten ya, maaf ya. Apakah ulama ini tidak menemukan wanita muslimah atau mukminah yang bikin dia menarik hatinya? Ya, tidak ya. Para ulama-ulama sebelum kita, ulama-ulama terdahulu tidak menikah karena banyak hal. Yang paling utama adalah mengorbankan diri mereka, diri ulama-ulama ini untuk berkhidmah dalam Islam, mengajarkan ilmu Islam, dan juga menulis banyak buku dalam ajaran Islam. Siapa saja di antaranya? Ada yang pertama, ya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Mungkin pernah dengar ya, tafsir Tabari, ya. Tafsir Tabari pernah dengar ya, Bapak dan Ibu? Apa pernah lihat atau pernah buka atau mungkin Ustadz, salah satu Ustadz membahas tafsir Tabari? Gitu ada ya. Bu Jale pernah menemukan tafsir Tabari? Ya. Ada juga tafsir yang lainnya, tapi yang kita bahas ini adalah ulama yang tidak menikah karena mengabdi dengan ilmu pengetahuannya. Yang pertama, hadirin kajian online kita, ada Imam At-Tabari, ya. Beliau, Pernah dengar Ustaz? kenapa? Pernah dengar Imam At-Tabari? Pernah dengar, sama saya belum baca bukunya. Apa ya? Yang penting pernah dengar dulu ya. Ya. Karena pernah dengar ini, kita dapat keberkahan apa? Tahu apa yang ditulis oleh ulama Islam. Ya. Sampai ada banyak ulama yang banyak kita tahu, kita nggak tahu apa yang kita tahu ya. Minimal pernah kita bacakan doa untuk mereka, mereka akan balas doa kita untuk kita nanti ketika di hari Yaumul Hisab, ya. Ada syafaat-syafaat kecil karena kita nggak cuek, ya. Jangan sampai mungkin untuk urusan duniawi ya, mungkin bekerja silakan ya, bekerja dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh tenaga, sepenuh waktu, tapi dengan kita perlu juga untuk perhatikan kita terhadap ulama-ulama kita, terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut ya. Siapa Imam Tabari? Imam Tabari adalah salah seorang Muslim, pemikir, ahli tafsir yang berasal dari Persia. Ya, mungkin Persia pernah dengar ya. Di mana sih Persia? Persia itu adalah dulunya adalah Irak dan Iran dan sebagian daerah yang samping-sampingnya. Ya,
dia dilahir dari Tobaristan, ya, maka disebut Tobari, ya. Dan Tobaristannya adalah bagian sebelah dari Laut Kaspia, ya. Karya dari Imam At-Tabari banyak sekali, di antaranya adalah apa? Tarikh war Rusul wal Mulk, sejarah para nabi dan raja. Ada juga disebut dengan Tarikh At-Tabari. Nah, kalau tafsirnya apa, Ustaz? Tafsirnya ada tafsir Tabari yang tebal itu, ya. Tafsir Tabari yang mana kalau dalam apa namanya? Kritikannya anaknya ada beberapa hal dalam tafsir Tabari, ada Israiliyat. Saya punya tuh, ya. Israiliyat yang mana hanya diambil untuk catatan kaki saja. Siapa tuh Israiliyat? Israiliyat adalah kisah-kisah dari zaman-zaman terdahulu mengenai nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang dikisahkan oleh umat Bani Israel dan Bani Bani Nasara, ya, yang mana kita belum ketahui itu benar atau salah dan hanya kita ambil sebagai catatan kaki saja. Kita lanjut, ya. Maka tafsir At-Tabari ini diambil, ya, diambil pemikirannya, ya, sebagai sumber oleh mufasir-mufasir lainnya seperti Imam Al-Baghawi, Imam As-Suyuti, dan Imam Ibnu Katsir. Nah, itu baru yang pertama, ya. Ada lagi yang Ustadz yang tidak menikah dalam hidupnya sampai meninggal, ada. Ya, ini siapa? Imam An-Nawawi Ad-Dimashq, ya. Damaskus ujungnya itu, Dimashq atau Damaskus, ya. Kalau mungkin kita pernah dengar ya, Imam Nawawi atau hadis Arba'in An-Nawawiyah gitu, ya. Hadis 40 hadis, ya, yang dikarang oleh Imam Nawawi yang pilihan, yaitu, ya. Beliau adalah bermazhab fikih Syafi'i, ya. Ya, cara kita sholat, kita wudhu, kita puasa, itu Syafi'i, ya. Sering banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Karya-karya Imam Syafi'i ini karya-karya Imam Nawawi ini banyak, ya. Di antaranya Al-Majmu'. Yang kedua, Syarah Sahih Muslim. Jadi Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam Muslim itu perlu dijelaskan lagi oleh Imam Nawawi, ya. Jadi itu panjang sekali, ya. Yang ketiga Minhajul Abidin, ya. Yang keempat ada Riyadhus Shalihin dan seterusnya, masih banyak lagi. Itu baru dua dari ulama yang tidak menikah, ya. Ada lagi yang ketiga, ada siapa? Ada Imam Ibnu Taimiyah. Ya, mungkin pada dengar, ya, ulama yang mungkin viral atau rame atau tersohor, ya, di Jazirah Saudi Arabia, yakni Imam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau juga tidak menikah. Ada lagi, ada Imam Az-Zamakhsyari, ya. Az-Zamakhsyari dalam singkat cerita hidupnya, dia adalah bermazhab atau berpegangan Asyi'i, ya. Tapi Syiahnya bukan Syiah yang kita ketahui sekarang, yakni Syiah Az-Zaidiyah, ya. Syiah Az-Zaidiyah adalah lebih dekat kepada Ahlus Sunnah karena apa? Tidak pernah mencela sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang bukan Ahlul Bait. Hanya perbedaannya, Az-Zaidiyah ini mengutamakan, lebih mengidolakan setelah Nabi Muhammad meninggal, yang lebih layak, lebih utama menjadi khalifah adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baru selanjutnya Abu Bakar, baru Umar, baru Utsman. Kita lanjut, ya. Nah, dalam kehidupan Imam Az-Zamakhsyari ini, beliau menulis kitab fenomenal yang kita kenal adalah Tafsir Al-Kasyaf, yang mana Tafsir Al-Kasyaf ini adalah bagian dari keahlian beliau dalam menggunakan bahasa Arabnya dan tanpa merusak kaidahnya. Kalau mungkin, ya, dari Bapak dan Ibu yang mungkin pernah belajar berkata sama saya selalu bilang, ada beberapa tafsir yang ditulis oleh para ulama yang menulis ada dengan kaidah bahasa Arab, nahwu sorobnya benar. Ada juga beberapa ulama yang menulis kaidah tersebut tidak dengan kaidah nahwu sorof, ya. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya setiap ulama situasi dan kondisinya berbeda-beda. Ada yang kondisinya dalam keadaan adem ayam aja. Ada yang kondisinya lagi perang. Ada yang kondisinya lagi dalam pelarian. Nah, itu yang berbeda-beda. Kalau dalam kondisi adem ayam, ya nggak perlu tergesa-gesa. Nggak perlu terburu-buru untuk menulis tafsir atau menulis kitab dalam Islam. Berbeda halnya terburu-buru, tergesa-gesa karena dalam pelarian, dalam pengejaran, dalam peperangan. Nah, itu perlu ditulis agar ilmunya tidak lupa. Di antaranya saya bilang kepada beberapa jamaah, yakni tafsir Al-Muyassar, tafsir singkat. Atau ada juga tafsir At-Tabari. Ya. Tafsir, Masya Allah, ya, lupa dikit, ya. Kita lanjut, ya. Jadi tafsir itu seperti itu. Ada yang sesuai kaidah bahasa Arabnya, ada yang sesuai dalam kaidah bahasa Arabnya. Nah, khusus untuk tafsir Al-Kasyaf ini,
ada kaidah bahasa Arabnya baik dan benar. Ya. Lalu ada lagi yang nggak menikah nggak? Ada dan banyak sekali mereka tidak menikah karena mereka untuk memilih tidak menikah sebagai ijtihad mereka mempertimbangkan banyak hal dalam maslahat. Ya, jadi tidak menikah bukanlah mazhab ulama tapi itu pilihan pribadi karena apa? Untuk mengarang, untuk menulis kitab-kitab sehingga bermanfaat hingga sampai saat ini. Ya, sebentar. Ya, kita lanjut. Maka pertanyaannya adalah apakah ya, apakah para ulama yang saya sebutkan tersebut sebagai contoh ya, mereka masih menyukai wanita? Ya, itu pertanyaan ya, maaf ya. Atau masih berhasrat dengan wanita ya. Maka ini adalah akan dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz ya, yang mana kisah Umar bin Abdul Aziz adalah diamanahi untuk menjadi khalifah ya. Maka Umar bin Abdul Aziz ya mengatakan bahwasanya menjadi khalifah adalah amanah yang besar, tanggung jawab yang besar dan berat, sehingga mengatakan Umar bin Abdul Aziz ini mengatakan kepada istri dan anak-anaknya bahwasanya dia tidak sudah punya lagi waktu bersama keluarganya dan waktunya sudah habis untuk menjadi khalifah untuk urusan maslahat umat muslimin dan muslimat ya. Namun apa yang terjadi ya, istri beliau yakni Fatimah binti Abdul Malik mengatakan karena beliau istri beliau adalah wanita yang salihah ya, memilih untuk tetap bersabar bersama Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan mendampingi Khalifah dan juga tetap mendampingi beliau sampai wafat ya. Dan begitulah ulama-ulama terdahulu kenapa tidak menikah, karena pengabdian mereka terhadap terhadap siapa? Terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak menikah ya. Di antaranya adalah Julalib radhiyallahu anhu ya. Kenapa dia tidak menikah? Ya, pertama, tidak tahu atau tidak diketahui nasabnya ya, karena bagi masyarakat di zaman itu, di zaman jahiliyah terutama ya, nasab itu paling utama, nasab itu paling penting, sehingga jika ada seorang yang lahir tanpa nasab maka itu adalah aib yang sangat besar. Maka beberapa orang-orang petinggi kafir Quraisy ketika melakukan tindakan persepun dan perjimaan persetubuhan dengan selain istri atau dengan budaknya ketika lahir akan menisbatkan nama anaknya itu dengan nama dia. Ya, khawatir jika tidak ada nama dianya akan menjadi aib dan tidak menjadi orang yang terpandang di masa jahiliyah. Ya, kalau Julalib ini tidak hanya itu saja, tidak punya nasab saja, juga tampilan fisiknya punten maaf, mohon maaf, buruk rupa. Ya, oleh karena buruk rupa ini tidak ada orang dan sangat sedikit sekali orang untuk mendekati Julalib ini ya. Namun apa yang terjadi, apakah Julalib menjadi orang yang pemarah? Tidak. Julalib adalah seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan juga salah seorang prajurit dari Nabi Muhammad yang selalu maju ke medan perang ya. Banyak orang yang mengucilkannya dia, tapi Rasulullah tidak. Rasulullah memanggil Julalib ini. Ya Julalib, ya bukan bisakah atau maukah engkau menikah, kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan suara yang lembut dan tersenyum, masya Allah ya. Siapa sih yang nggak pengen dipanggil oleh Nabi Muhammad ya? Kita yang sekarang ini sangat rindu dan sangat pengen ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, siapa sih yang nggak rindu dengan sosok Nabi Muhammad, apalagi Julalib ya, dengan qadarullah ya, dengan kekurangan fisiknya, dengan nasab yang tidak diketahui, namun dia dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan disapa, ditanya, kenapa engkau belum menikah? Apakah engkau bisa untuk menikah? Maka bagaimana dengan jawaban Julalib? Ya, siapakah orang yang mau menikah putrinya dengan diriku ya Rasulullah, kata Julalib. Ya, siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah? Ya, jawab Julalib sampai tersenyum juga. Dan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan senyuman. Dan Julalib menyadari Julalib ini tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa karena nggak punya nasab yang jelas.
Maka keesokan harinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Julalib dan bertanya kembali, tidakkah engkau menikah ya Julalib? Pertanyaan yang sama. Maka dijawab juga oleh Julalib dengan jawaban yang sama. Pada akhirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menarik tangan Julalib dan mengajaknya ke satu rumah pemimpin Ansar yang diketahui punya anak yang sangat cantik. Maka Masya Allah. Jadi kalau kita dekat dengan orang yang kasih Allah, pilihan Allah, kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka akan dapat sesuatu yang berharga sesuai dengan apa yang kita taati. Maka setibanya Julalib dan baginda Nabi Muhammad SAW di rumah Ansar, pemimpin Ansar tersebut, baginda Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dan wanita tersebut yang cantik ya, mengatakan, ya, aku ingin menikahkan putri kalian, kata baginda Nabi Muhammad SAW pada suara pemimpin Ansar tersebut. Melihat perkataan baginda Nabi Muhammad SAW yang ingin menikahi anaknya sang pemimpin Ansar itu, maka berkata, betapa indahnya dan betapa berkahnya, karena yang minta adalah baginda Nabi Muhammad SAW langsung, ya. Dan setelah itu mengira bahwasanya Nabilah calon menantunya, mengira Nabi adalah calon suaminya gitu ya. Maka ya Rasulullah, ini sungguh menjadi cahaya menyingkirkan tanaman di rumah kami. Ini adalah biasa ya, bahwasanya akan ada cahaya yang lebih indah daripada tanaman di rumah kami, kata pemimpin Ansar tersebut. Tapi bagaimana jawaban baginda Nabi Muhammad SAW? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julabib, kata Rasulullah SAW. Maka Ansar itu, pemimpin Ansar itu kaget bukan main, putrinya akan dinikahi oleh seorang laki-laki yang buruk rupa, nasabnya pun tidak jelas, dan ya akan mempertimbangkan hal ini dengan istrinya. Bayangkan ya, kalau kita hidup zaman sekarang, jika ada Rasulullah, apakah kita melakukan hal seperti itu? Padahal dia adalah pemimpin Ansar. Ya, kita lanjut. Ya, maka apa jawaban dari istri pemimpin Ansar tersebut dengan Julabib? Katanya, bagaimana bisa? Kata istrinya ya, wajahnya jelek, ya, tidak bernasab, terus apalagi tidak punya kabilah, tidak berpangkat di kafir Quraisy ya, dan tidak punya harta ya. Maaf, tidak di kafir Quraisy di Madinah ya, dan tidak berharta. Maka demi Allah ya, kata istrinya itu, tidak akan pernah punya putriku menikahi dengan Julabib ya. Mendengar perdebatan itu, apa yang terjadi? Sang putri yang sangat cantik jelita ini dari anak pemimpin Ansor ini keluar mengatakan ya kepada yang ada di luar, karena dari awal ada di dalam ya, siapa yang meminta? Maka sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan ya bahwasanya yang meminta adalah Nabi Muhammad SAW. Apa kata putri tersebut? Apakah kalian hendak menolak permintaan dari Rasulullah SAW? Demi Allah, kata putrinya, kirim aku padanya. Dan demi Allah, kata putrinya lagi, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku. Masya Allah. Perempuan cantik, kalau mungkin kalau zaman sekarang perempuannya putih, ya matanya mungkin berbola mata indah, berbadan tinggi semampai, berkulit halus lah, putih ya seperti itu, menerima ajakan panggilan Rasulullah meskipun calon prianya adalah seorang Julabib, seorang laki-laki yang tidak punya nasab, seorang laki-laki yang tidak punya kabilah, seorang laki-laki yang buruk rupa. Maka seorang putri tersebut mengatakan ya, ada ayat Allah Subhanahu wa taala ini surah Al-Ahzab yang mana intinya bahwasanya kita harus taat kepada Allah dan Rasulullah, jangan sampai kita mendurhakai dari ajakan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar jawaban tersebut, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah, jangan engkau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Maka benarlah doa dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar ya, meski di dunia ini adalah istri tersebut solehah ya, dan menikahi Julabib ya, Julabib yang buruk rupa, namun Julabib adalah seorang sahabat yang dicintai oleh Nabi Muhammad,
dan istrinya Julabib ini kelak jadi istri yang soleha juga penduduk sebagai calon penduduk dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu baru kisah dari seorang sahabat yang apa? Yang akan dinikahi ya, oleh Nabi Muhammad dengan seorang pemimpin kabilah dari pemimpin dari Ansor ya, kaum Ansor, dan yang menyetujuinya adalah putrinya dengan dalil dia ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka siapalah di antara kita yang rindu dengan Nabi Muhammad? Siapakah di antara kita yang cinta dengan Nabi Muhammad? Jika ada panggilan yang seperti ini baru panggilan pernikahan. Ya, kalau kita sekarang adalah panggilan solawat, ya. Salawat, kalau kita salat mudah ya, cukup salawat pada Nabi Muhammad. Dulu panggilan pernikahan, panggilan hal-hal perang dan seterusnya, kita wajib untuk taat jika kita hidup pada masa dulu. Dan itulah kisah singkat mengenai ya bagaimana bisa ya kita bisa hidup jomblo, atau bolehkah kita hidup jomblo dalam seumur hidup kita? Ya, tadi sudah dijelaskan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, untuk pengabdian para ulama kepada agamanya, untuk agamanya. Yang kedua, bisa jadi tidak menikah karena dia mungkin punten ya, buruk rupa, atau tidak punya nasab yang jelas, atau dia tidak disukai oleh perempuan-perempuan. Namun qadarullah, karena dia adalah seorang muslim yang taat, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang benar-benar maju medan perang paling depan, maka Nabi Muhammad SAW menikahkan dia dengan pasangan yang terbaik, yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oke, sepertinya cukup sekian ya kajian singkat kita mengenai ya kenapa kita itu boleh tidak boleh jomblo ya, seperti itu. Adakah yang mau bertanya dari jamaah yang hadir saat ini? Silakan untuk open mic ya, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan dari Bu siapa nih ya? Dari Bu Aminah ya. Bu Aminah bertanya ya. Pertanyaannya adalah, boleh nggak perempuan itu jomblo? Ya, pertanyaan ini akan dijawab ya. Jawabnya seperti apa? Jawabnya dengan jawaban yang singkat ya. Jawabannya dengan jawaban yang singkat ya, dengan kiasan yang pertama. Jika ada sahabat Nabi Muhammad yang tadi yang laki-laki, juga ada beberapa ulama yang laki-laki yang tidak menikah karena untuk mengabdi dengan agamanya, maka perempuan juga boleh dengan syarat ya pengabdian dirinya kepada agamanya ya. Jangan sampai tidak menikah karena dia kecewa dan putus asa tidak menemukan laki-laki yang saya sukai katanya. Karena saya pernah mau mau menikah tapi sudah dimalu, enggak ya. Jangan, memang itu manusiawi, tapi jangan sampai rasa iman kita mengalahkan rasa manusiawi kita. Jika kita tidak menikah, niatkan untuk Allah, tapi diusahakan untuk menyempurnakan separuh dari agamanya. Kita dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah. Itu ya. Yang kedua, ada dari Bu Tatat. Assalamualaikum Ustadz, apakah ikhtiar orang tua untuk mendapatkan jodoh anaknya, dan doa apa yang bisa dipanjatkan untuk diijabahnya doa? Ya, Bu Tatat ya. Jadi boleh ya, doa boleh orang tua menjodohkan putranya atau putrinya dengan calonnya. Sebentar, ada bulan ya. Jadi boleh ya, ketika ada orang tua sangka menjodohkan pas anak laki-lakinya, anak perempuannya untuk dijodohkan dengan pasangannya. Dengan dalil apa? Tadi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan syarat apa? Dicarikan pasangan tidak hanya cantik saja, tidak hanya kaya saja, tidak hanya punya nasab saja, tapi yang paling utama adalah agamanya. Lihatlah kisah tadi, Jalabib dinikahkan kepada siapa? Seorang pemimpin Ansor yang putrinya cantik nilai plusnya, namun juga yang paling utama taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tapi lain jika anak kita, putri kita, anak laki-laki kita tidak mau enggan untuk kita pasangkan, ya
karena kita tahu zaman sekarang tidak seperti zaman dulu, maka boleh silakan dengan opsi yang kedua. Mungkin ibu punya calon, silakan ya. Maka kalau yang laki-laki itu ada apa yang namanya? Ada calon misalnya, ya. Perempuan juga ini punya wali. Apakah wali dari perempuan ini ikhlas dan ridho punya pasangan seperti ini? Maka jika ridho dan ikhlas tidak apa-apa. Dan doanya apa? Doanya adalah dari pesanan Butatat, Rabbana hablana min ladunka zawjan thayyiban waj'alna sahiban fi dinina wa dunyana wal akhirah. Ya, saya ulangi lagi. Rabbana hablana, ya, min ladunka zawjan thayyiban, ya, waj'al lana sahiban fi dinina wa dunyana wa alwal akhirah. Ya, artinya ya Rabb, berikanlah kepada kami suami, kalau itu suami, kalau perempuan zaujatan, ya, atau istri yang terbaik di sisimu, yang menjadi sahabatku di dunia dan di akhirat dalam agamaku. Ya, itu untuk doanya. Ya. Yang terakhir dari Butian, apakah tidak menikah adalah karena sibuk perjuangan agama bisa disebutkan para pendeta yang tidak boleh menikah? Tidak, ya, tidak. Kalau dalam pendeta punten ya, ada pendeta Ortodoks, ada pendeta Protestan atau Katolik. Saya pernah punya teman juga, sahabat ya, karena saya juga S2-nya di UGM Filsafat ya. Jadi ada punten, ada seorang dosen yang sudah akan pengabdian sebagai seorang uskup pendeta, ya, pendeta dan disekolahkan di Roma, kayak gitu ya. Pendeta yang disekolahkan di Roma. Kayak kebetulan pernah dalam ajaran Kristen Nasrani ini, ajarannya adalah tidak boleh untuk menikah bagi setiap uskup atau pendeta. Ya. Terdengar dia mengapainnya, ada perempuan yang sangat cantik, ya, perempuan yang sangat cantik, dan dia juga menikah dengan perempuan tersebut dan mengundurkan diri dari uskup atau pendeta, ya. Maka dalam ajaran yang lain itu seperti itu, ya. Tapi dalam ajaran Islam itu tidak diwajibkan, tidak difardukan, karena bagi Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, kita dianjurkan untuk menikahi perempuan atau laki-laki untuk menyempurnakan agamanya. Kenapa kita dianjurkan untuk menikah? Karena kita butuh yang namanya nasab, nasab setelah kita, ya. Kalau kita bisa jadi ya, mungkin ada di antara kita yang statusnya seperti ulama, menulis kitab, mengabdi, mengajar ngaji, ya nggak apa-apa seumur hidupnya. Tapi di antara kita pun ada yang lemah imannya, yang sehari-hari masih buka media sosial, yang sehari-hari masih suka lupa dan salah khilaf, yang sehari-hari masih suka melakukan dosa, ya, kadang-kadang disengaja ataupun tidak disengaja. Maka untuk melengkapi dari kesalahan itu, menutup kesalahan itu, atau meniadakan kesalahan itu, caranya di antara salah satunya dengan menikah. Cari pasangan yang bisa menasihati, membantu memperbaiki untuk sama-sama bisa berjuang, jangan hanya dunia saja tapi untuk akhirat juga. Gitu ya. Oke, ada lagi dari Bu Tatat ya. Ustadz mohon share doanya di grup Kiswah. Oke, Masya Allah ya. Nanti akan saya share karena saya saat ini menggantikan dari Ustadz Khairin Naim. Jadi materi yang saya tidak saya tulis ya. Saya hanya menghafalnya saja ya. Nanti akan saya bantu share ya, untuk doanya ya, doa bagaimana kita bisa mendapatkan pasangan suami atau istri yang baik menurut kita dan agama kita. Allahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Masya Allah di sini juga sedang hujan agak deras ya. Kita baca doa Allahumma shayyiban nafian, Allahumma shayyiban nafian, Allahumma shayyiban nafian ya. Mungkin cuma ada 3 pertanyaan ya dari Bu Tata, Bu Tian, dan Bu Aminah ya. Kita sisakan waktu untuk sama-sama beristighfar, berdoa bersama-sama sebelum hujan, sebelum kita berbuka puasa ya. Kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Latif, ya. Dalam naunganmu, dalam lindunganmu, dalam suasana hujan di sore hari ini, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa kami, dosa cucu-cucu kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Latif, ya Allah, Antal Ahad, ya Antas Samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami, keberkahan sisa usia yang kami akan jalankan, sisa-sisa hidup yang akan kami laksanakan.
berilah kepuasan dalam hati kami dengan qanaah yang cukup darimu ya Allah. Limpahkan dan Islam sehingga bisa membantu kami untuk menghidupi kehidupan Amin. baik juga untuk menuju akhirat kami. Ya Allah Rahman, ya Allah ya Rahim, ridhoilah kedua orang tua kami, ampuni Amin. kedua orang tua kami, dan Amin. terimalah siksa kedua orang tua kami di alam kubur. Ya Allah Amin. ya Rahman, ya Allah ya Rahim, takdirkanlah anak dan cucu kami jadi orang-orang yang berguna, berilmu, orang-orang yang menjaga agamanya, orang menjaga kemaluannya, semuanya untuk di'ala'i kalimatillah. Ya Allah, di bulan Ramadan ini ijabahkanlah setiap untayan dan doa-doa kami, setiap permohonan kami, setiap istighfar kami kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pengajian sore hari ini telah selesai. Mohon maaf jika saya selalu menggantikan ya pada para ustaz tidak bisa. Terima kasih, Ustaz. Ya, Terima kasih ilmunya. oh Terima ya. kasih, Ustaz. Bu Tatat, Bu Tian, Bu Atia, Bu Kartika, Bu Norma, para Matsya, Bu Rian ya, terima kasih, Bu Amina, Bu Desti, Bu Halimah, Bu Yaya. Mohon maaf jika saya punya keliru dan salah. Assalamualaikum, selamat berbuka puasa ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sehat selalu. wabarakatuh.